semuanya baik-baik aja ya. Nah, Travelnet, sambil kita menunggu travelers yang lain untuk join, ini ada satu persembahan dari tim di Travel Indonesia. So, check it out and enjoy! Minasan, ohayo gozaimasu. Selamat pagi Travelmate. Ketemu lagi dengan Riva. Riva yang akan menjadi tour leader untuk jelajah destinasi virtual episode ketiga kali ini. Nah, Travelmates gimana nih kabarnya? Coba di chat gimana kabarnya Travelmates. Semoga semua baik-baik aja ya. Travelmates bisa dengar suara Riva dengan baik? Boleh di chat apakah mendengar dengan baik suaranya? Terdengar? Bisa. Apakah terdengar dengan baik? Dengar. Oke, bisa ya. Thank you. Nah, Travelmate, sebelumnya Riva akan jelasin dulu nih, apa sih jelajah destinasi virtual kali ini? Mungkin ada yang baru pertama kali ikut di jelajah destinasi virtual His Travel ya. Nah, jadi jelajah destinasi virtual ini dibuat supaya Travelmate nantinya bisa merencanakan destinasi-destinasi lebih baik lagi ke depannya. Tentunya setelah pandemi berakhir. Jadi selama di rumah aja, Travelmates bisa join di jelajah destinasi virtual by His Travel Indonesia. Nah, Travelmates ini ada beberapa terms and condition. Jadi, nah ini beberapa terms and condition untuk mengikuti jelajah destinasi virtual. Yang pertama ada kualitas internet. Jadi kualitas audiovisual yang dinikmati oleh Travelmates benar-benar tergantung dari kualitas internet Travelmates ya. Kalau misalnya sampai terputus Zoom-nya, boleh langsung join lagi, rejoin di link yang sudah diberikan. Kemudian yang kedua, ini penting banget, di mute all. Jadi selama virtual tour, boleh ya Zoom-nya di mute. Kalau yang belum di mute, boleh di mute sekarang, supaya nanti selama perjalanan suaranya tetap kondusif dan Travelmates yang lainnya bisa mendengar. Kemudian dilarang merekam. Jadi sayang sekali ya Travelmates hanya bisa menikmati live dari Zoom ini. Jadi dilarang merekam, apalagi harus menyebarluaskan rekaman ini gitu. Kemudian ada sesi question and answer sendiri. Jadi ada kita punya sesi sendiri untuk pertanyaan dan nanti akan dijawab di sesi tersebut. Tapi kalau Travelmates yang udah nggak sabar pengen tanya-tanya, boleh langsung di kolom chat aja. Nah, yang kelima ada polling. Sebelum sesi virtual tour ini berakhir, akan ada polling. Jadi untuk masukan supaya kedepannya jelajah destinasi virtual ini bisa lebih baik lagi. Nah, ini yang kayaknya ditunggu-tunggu nih sama Travelmates. Quiz berhadiah ya. Jadi jangan sampai meninggalkan Zoom lebih awal, karena kita akan ada kuis dan pastinya ada hadiah. Hadiahnya nggak cuma untuk satu orang, akan ada lebih dari satu orang yang mendapatkan hadiah ya. Yang terakhir kita ada foto bersama sebagai kenang-kenangan di tahun 2020. Travelmates ikutan di jelajah destinasi virtual bareng His Travel Indonesia. Ini ada tour highlight yang akan kita kunjungi. Sebelumnya Travelmates tadi udah dengar lagunya kan? Ada yang tahu nggak sih itu lagu dari mana? Mungkin ada yang nggak tahu ya. Itu Riva kasih bocoran sedikit, itu dari Tokyo Love Story 2020. Jadi kalau misalnya ada yang belum nonton, boleh ditonton. Nah, ini ada highlight tour kita. Yang pertama ada Tokyo Tower. Yang kedua kita mengunjungi Shibuya. Yang ketiga Harajuku. Keempat Shinjuku, dan yang kelima kita akan live dari Sumida River. Siapa yang sudah excited, siapa yang sudah kepengen banget nih ngeliat gimana sih situasi Tokyo kali ini, kita akan live langsung dari nanti startingnya di Sumida River dan Asakusa ya. Gak perlu lama-lama lagi, kita langsung berangkat aja. Tentunya berangkatnya seperti biasa dari Airport Soekarno-Hatta ya. Kita akan berangkat dari Airport Soekarno-Hatta. Nah, kita sudah di Airport Soekarno-Hatta. Siapa yang sudah kangen nih sama suasananya? Kali ini kita berangkat tidak perlu menggunakan paspor dan tidak perlu packing-packing barang, ya. Tapi harus menggunakan boarding pass. Siapa yang sudah dapat boarding pass ini? Semua sudah dapat ya? Nah, boarding pass ini sebenarnya kalau yang udah kumpulin 3 boarding pass, bisa mendapatkan grand prize dari His Travel Indonesia. Siapa di sini udah kumpulin 3 boarding pass? Ayo. Siapa nanti yang bisa udah kumpulin? Caranya gimana sih dapetin grand prize-nya? Caranya adalah upload di Instagram, tag ke His Travel Indonesia, Instagramnya His Travel Indonesia.
kemudian kasih hashtag jelajah destinasi virtual by HIS, dan hashtag yang kedua adalah HIS Travel Indonesia ya. Jadi hashtagnya ada 2, coba Rifa ulangi lagi ya. Pertama adalah jelajah destinasi virtual by HIS, dan yang kedua adalah HIS Travel Indonesia ya. Jadi bikin semenarik mungkin boarding pass-nya, lalu di-upload di Instagram dan tag Instagramnya HIS Travel Indonesia. Nggak perlu lama-lama lagi nih Travel Mates, kita langsung aja berangkat ke Tokyo. Kita akan sampainya di airport Narita ya kali ini ya. Nanti di sana kita akan ketemu dengan local guide, karena Rifa nggak akan sendirian di sini. Nanti akan ketemu dengan local guide, kita sudah ketemu. Siapa nih yang udah nggak sabar, udah excited banget ya, terlihat dari wajah-wajahnya udah excited banget nih mau nyampe di Tokyo. Nah, kita sudah sampai di Tokyo. Nah, ini nanti kita akan sampainya kan di airport Narita. Nah, ini ada sedikit gambaran mengenai Tokyo. Siapa yang udah kangen sama dunia malamnya, yang kangen banget sama suasananya Tokyo. So, selamat datang Travel Mates di Tokyo. Kalau bahasa Jepangnya itu adalah Nihonge Yokoso. Jadi, selamat datang di Jepang. Nah, Travel Mates, oke, kita sudah sampai di airport Narita. Kali ini, seperti yang Rifa tadi bilang, Rifa nggak sendirian, akan ditemani oleh guide. Kita cari dulu nih guide-nya ya. Mana nih guide-nya? Coba kita cari kiri kanan. Ini rame banget ya. Coba kita cari. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Excited banget ya. Iya pastinya. Sudah ini ya. Udah nunggu-nunggu nih. Dapat bantu semuanya. Yes, perkenalan dulu nih Hamada-san. Ya, ohayou gozaimasu. 私の名前は浜田です。今日は私があなたのツアーガイドになります。よろしくお願いします。Iya, yang artinya Hamada-san. Nah, artinya adalah nama saya adalah Hamada. Ya. Nah, hari ini saya akan menjadi tour guide Anda untuk mengelilingi Tokyo ya. Nah, jadi itu artinya minasan. Jadi karena kita sudah di Jepang, bahasa Travel Mates berganti ya menjadi minasan. Yes, jadi kalau minasan. kalau misalkan Rifa sama Hamada ngomong minasan, jangan kaget ya. Iya, betul. Karena itu bahasa Jepangnya adalah guys gitu ibaratnya. Iya, betul sekali. Nah, kita langsung mulai aja. Ya, yuk sekarang kita sambil mendengarkan cerita saya, kita akan naik bus ya? Ya, betul. Oke, Kali ini kita naik bus ya, naik private coach. Nah, ya, oke. Coba diceritain dulu nih Hamada-san tentang airportnya. Nah, ini nih sambil kita menuju ke Tokyo nih, saya mau bercerita dulu nih. Jadi di Tokyo itu ada 2 airport ya. Yang minasang tadi mendarat itu adalah Bandara Narita. Nah, Bandara Narita ini adalah bandara yang terletak di lokasinya itu adalah di luar Tokyo. Sebenarnya dia terletaknya di prefektur Chiba. Iya, nah satu lagi itu ada bandara namanya Haneda. Mungkin minasang juga tahu ya. Sudah tahu ya. Nah, jadi Narita ini tuh dibanding Haneda dia lebih baru. Oke, lebih baru. Iya, nah itu kalau di Indonesia tuh ibarat posisinya kayak Soekarno-Hatta ya kalau Narita itu. Nah, sementara kalau Haneda tuh milik kayak Halim. Oke, jadi benar-benar di beberapa kota juga bandara seperti itu ya, di luar kota dan di dalam kota. Iya, nah, caranya gimana sih Mas Hamada-san selain pakai private coach untuk masuk ke Tokyo? Nah, jadi untuk ke kota Tokyo itu sendiri ada beberapa opsi ya caranya nih. Yang pertama, pakai seperti kita nih naik coach, naik bis, ada kendaraan private. Nah, terus ada juga nih kendaraan umum seperti kereta, bus umum juga ada. Nah, dia itu kurang lebih memakan waktunya itu sekitar 1 jam. 1 jam, Iya, untuk menuju ke kota Tokyo ya. Nah, terus kalau misalnya nih ada satu lagi nih opsi, biasa nih, kalau misalnya mau nyari yang kenyamanan, yang nyaman, ada bisa taksi. Tapi kayak mahal ya? Iya, mahal. Sayang sekali ya, karena di Jepang tuh walaupun dekat kayak misalnya dari GI nih, mau ke kantor kita di Sudirman, itu kurang lebih udah 100.000. Oh, mahal sekali. Iya, mahal banget ya. Jadi itu khusus kendaraan Sultan ya? Iya. Nah, asal kalau mau nyari yang nyaman atau ya keluarga Sultan gitu ya. Boleh. Oke. Nah, habis sekarang kita berangkat ke oke, sekarang nih tadi udah nih perkenalan bandaranya. Nah, sekarang kita mau perkenalan Jepang ya. Boleh. Nah, mungkin minasan sudah tahu ya negara Jepang itu
terkenal dengan berbagai macam kulinernya. Ya, terus punya julukan juga itu negara matahari terbit atau negeri sakura, karena sakuranya memang indah ya. Nah, minasan juga pasti udah lazim ya, atau udah umum familiar dengan masakan-masakan Jepang seperti yakiniku, shabu-shabu, ramen dan segala macam. Itu enak-enak. Iya, enak-enak ya. Nah, jadi di Jepang ini bisa menikmati berbagai kuliner dengan rasa yang asli. Nah, terus ada juga nih buat oleh-oleh Jepangnya nih. Nah, minasan kalau misalnya ke Jepang nih, pasti yang familiar pasti itu pengen banget belanja oleh-oleh buat keluarga di Jakarta ya. Iya, betul. Nah, itu misalnya ada kayak KitKat, terus ada kue kayak mochi, terus ada umaibo juga. Nah, umaibo ini kayak semacam stick ciki-cikian ya. Ciki-ciki, ya, tahu-tahu. Nanti kayaknya kita bisa belanja itu juga tuh ya. Betul, bisa. Banget. Oke, nah selain itu juga ada fashionnya juga yang terkenal ya. Terus kayak semacam misalnya Uniqlo yang udah terkenal ya. Tuh, dari sepatu sendiri ada Onitsuka Tiger, iya Onitsuka, lupa, iya, aduh itu lagi paling hits ya, iya betul. Masih ngetren sampai sekarang. Nah untuk olahraganya sendiri gimana? Nah, olahraganya itu nih ada yang terkenal di Jepang itu, ada misalnya sepak bolanya, terus badminton juga, dia saingan sama Indonesia, terus rugby nih. Nah mungkin yang ingat Jepang itu antara tahun lalu atau 2 tahun lalu menjadi tuan rumah Rugby World Cup ya. Betul banget. Nah, sekarang kita langsung cus aja nih. Ya. Sektor yang pertama kita mau mengunjungi Tokyo Tower. Oke. Nah, caranya gimana aja nih Hamada-san ke Tokyo Tower? Ke Tokyo Tower ini kita sekarang paling bagus ya. Betul. Ya, itu kurang lebih memakan waktu sekitar 1 jam untuk menuju ke Tokyo Tower ini. Jadi kita lagi Tapi kalau misalnya naik public transportation bagaimana Hamada-san? Nah, kalau untuk naik public transportation dia itu kan pakai kereta. Betul. Terus ganti-ganti atau misalnya naik atau taksi ya yang tadi ya, yang mahal itu ya. Mewah ya, itu kurang lebih memakan waktunya 1,5 sampai 2 jam. Oke. Dan harganya variatif ya, bergantung dengan transportasi apa yang akan dipilih oleh dari Travelmates gitu. Nah, seperti ini gambarannya Travelmates. Kalau misalnya dari kita lihat dari Google Maps sendiri, harganya juga bisa langsung kelihatan ya Hamada-san ya. Udah lengkap banget ya di sini ya. Nah, sekarang juga lebih mudah sih karena ada banyak aplikasi juga untuk bisa menunjukkan jarak dan berapa sih gitu biaya yang harus kira-kira diperlukan gitu. Bisa banget. Nah, oke, kita sekarang sudah sampai Travelmates di Tokyo Tower. Ya bagus ya, ini ada menara merah ya. Kalau merah sebenarnya ini lebih ke oranye. Iya. Nah, ini di fotonya tuh dari Taman Shiba, namanya Shiba Park ya. Karena lokasi Tokyo Tower sendiri itu berada di dekat Shiba Park. Nah, itu Tokyo Tower ini adalah dibangun pada tahun 1958 dengan ketinggian 332,6 meter. Betul. Ya, jadi tingginya itu 3 kalinya dari Monas ya. Iya, betul sekali, 3 kali yang Monas, jadi tinggi banget ya gitu. Jadi langsung orang bisa tahu gitu, oh itu Tokyo Tower. Betul. Nah, kenapa sih Tokyo Tower itu harus berwarna oranye gitu? Nah, ini terkait dengan aturan keselamatan penerbangan di pasar. Gitu. Iya. Jadi mungkin berkaitan dengan pesawat ya? Iya, betul. Ya? Jadi mungkin pada dulu ya, itu pesawat itu mungkin harus kalau terbang kerendahan tuh nanti takut tabrak gitu. Nah, iya betul. Dan kalau misalnya ada keadaan darurat, jadi bisa tahu juga ya. Iya, jadi betul sekali. Ada tower gitu kan. Ya, kalau kita bisa naik gak nih, Hamada-san? Tentunya bisa. Tentunya bisa ya. Bagaimana caranya Hamada-san kita naik? Nah, jadi untuk ke Tokyo Tower ini sendiri, ini ada beberapa cara nih gitu. Terus terbagi menjadi beberapa zona juga. Nah, itu untuk cara menaikinya itu bisa terbagi menjadi 2 nih. Yang pertama pakai lift, yang kedua pakai tangga. Oke. Iya. Terus kita bisa, kayaknya ada 2 tingkat juga ya Hamada-san. Betul sekali. Ya? Iya. Nah, jadi yang pertama itu adalah main deck. Jadi main deck itu adalah ketinggian 150 meter. Nah, ini terus yang kedua ada top deck tour. Oke. Nah, jadi untuk yang ini nih misalnya yang top deck tour, dia selain yang bisa ke yang ketinggian 150 meter juga bisa naik ke yang paling tinggi. 250 meter ketinggiannya. Jadi bisa lihat kota Tokyo lebih indah lagi ya. Betul sekali, lebih mantap pemandangannya. Iya. Nah, untuk jam bukanya sendiri itu dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Oke, jadi
dari pagi, siang, sore, malam view-nya akan berbeda ya. Iya, jadi bisa menikmati sunset juga, terus lagi menikmati langit biru kota Tokyo. Betul. Gitu. Dan lampu-lampu kotanya ya pada saat malam hari. Ya sudah pasti. Iya. Untuk harganya sendiri gimana, Hamada-san? Nah, untuk harganya sendiri nih, minasan nih, cukup terjangkau sebenarnya untuk ukuran di Jepang. Jadi yang pertama itu untuk yang ketinggian 150 meter itu dia berkisar untuk dewasanya 1.200 yen. Nah, sementara untuk anak-anak dari 500 sampai 1.000 yen. Oh, jadi masih termasuk murah ya? Betul sekali. Untuk melihat pemandangan dari kota Tokyo sendiri. Iya. Boleh kita langsung naik? Boleh dong, boleh pastinya. Boleh ya, boleh kita lihat, penasaran banget. Wah, kita lagi di bawah menuju naik ke atas. Iya, ini udah langsung sampai. Iya. Jadi di dalamnya berarti selain bisa melihat pemandangan, juga ada toko-toko ya? Betul sekali. Jadi di dalam ini kita lihat dia ada good shop. Jadi di dalam itu ada toko souvenir yang menjual aneka oleh-oleh khas yang bertemakan tentang Tokyo Tower. Oh, jadi segala mungkin ada tempelan kulkas, ya, iya, gantungan betul. kunci, ya kan? Ada topi, ada kaos dengan logo apa namanya? Tokyo Tower iya, ya, yang Tokyo khas Tower. itu. Iya. Oke, bisa kita lihat juga nanti di apa namanya di pinggir-pinggirnya, di kacanya itu benar-benar kelihatan sih view-nya Tokyo Tower. Betul sendiri, sekali. Iya, ini jadi bisa melihat nih dari sini nih. Ini sekarang kita ada di ketinggian 150 meter. Nah, kita bisa melihat pemandangan kota Tokyo yang 360 derajat. Oke, jadi di sini bisa foto-foto juga nggak, Hamada-san? Sudah pastinya Sudah bisa. pastinya bisa. Boleh ya. dong, foto-foto, masa nggak boleh ya. foto-foto. Oke, nah minasan kita akan coba melihat ada restoran apa aja sih di sekitaran Tokyo Tower, karena pastinya kalau nggak foto-foto biasanya lapar ya. Iya, kita udah lapar ya. Oke. Kita coba lihat ada kafe apa aja sih Hamada-san di sini. Boleh. Kayaknya ada yang terkenal banget ya, yang berhubungan dengan anime. Ada nih, jadi ada banget ya. Yang pertama itu di Tokyo Tower, dia di lantai dasarnya itu ada kafe yang bertemakan tentang anime dan manga terkenal sedunia, namanya One Piece. Itu namanya Mugiwara Cafe. Nah, ini kita kedatangan nih gestar kita. Ada yang tahu nggak Travel Maps ini apa? Coba minasan. Iya. Boleh di chat, tahu nggak ini anime apa sih? Kayaknya kalau seumuran dengan kita harusnya tahu ya. Tahu dong, apa iya. ya? Dan sebenarnya anak-anak milenial sekarang juga tahu ya. Tahu pastinya, karena masih nonton, karena serinya masih ada ya tentang ini ya. Nah benar banget, ini adalah ini Luffy dari anime One Piece ya. Jadi ada kafenya ya. Iya betul sekali. Jadi di Tokyo Tower ini dia ada kafe bertemakan tentang One Piece, namanya Mugiwara Cafe. Nah, di dalamnya ada apa aja nih Hamada-san? Nah tentunya dia menjual ada berbagai aneka makanan dan minuman yang bertemakan tentang One Piece, jadi disesuaikan dia tema makanannya itu. Nama-nama juga disesuaikan. Nama-nama juga disesuaikan ya, dan kayaknya bisa beli souvenir juga, benar ya? Bisa betul sekali. Ya? Jadi di sini juga ada tempat jualan souvenir original. Betul, original. Dari anime One Piece. Betul. Iya. Dan bisa foto-foto ya, seperti ini ya? Iya betul. Nah ini koleksi ini di atas ini adalah koleksi komik-komiknya ya? Betul sekali. Jadi itu ada cover komiknya ya, jadi bisa foto juga gitu ya. Dengan background cover komik One Piece. Keren banget. Nah ini adalah beberapa contoh makanannya. Ya, pastinya warna-warni sesuai dengan karakternya si One Piece sendiri. Iya, unik ya ini sebenarnya tuh. Tuh kita bisa lihat ini ada Sanji, ada Sanji ya. Agak-agak lupa ya. Iya, soalnya udah cukup lama juga udah nggak nonton ya. Cuma terkenalnya si Luffy aja nih, ya kan. Nah bisa dilihat ya Travel Maps ya, ini ada beberapa contoh-contoh dari makanan-makanan yang disajikan di Cafe Mugiwara. Jadi yang suka banget sama One Piece, boleh banget nanti kalau bisa mengunjungi Tokyo Tower, bisa jalan-jalan real ke Tokyo, boleh banget dikunjungi si Cafe Mugiwara ini. Nah selain si Cafe Mugiwara ada apa lagi nih Hamada-san? Nah jadi selain Mugiwara Cafe tadi, ada namanya adalah Moss Burger Tokyo Tower. Moss Burger? Iya. Jadi Moss Burger itu dia semacam restoran cepat saji ya, seperti yang ada di sini atau seperti umum yang kayak McD gitu kan. Atau Burger King dan sebagainya. Iya betul. Satu level ya ini ya. Iya. Tapi kayaknya ada yang spesial nih. Betul. Dari gambarnya. Nah, jadi si Moss Burger sendiri dia tersebar di seluruh Jepang, tapi ada satu menu signature atau yang original gitu ya. Hanya bisa dinikmati di Tokyo Tower ini. Oke, itu adalah? Nah, yang pertama adalah Tokyo Tower Burger
dan yang kedua adalah Tokyo Tower Cheeseburger. Oh, iya. Kalau dari range harganya sendiri bagaimana nih Hamada-san? Nah, untuk range-nya itu sekitar 900 sampai 960 ya. Kita bisa menikmati burger dengan buns dan isinya itu ada patty, ada keju, tomat, lettuce, banyak dan pokoknya. tinggi ya, jadi di desainnya itu benar-benar seperti Tokyo Tower ya. Iya, jadi betul desainnya sekali. tinggi gitu, nggak kecil-kecil kayak yang biasa kita makan. Iya, nggak tipis, nggak kaleng-kaleng ya. Jadi benar-benar minasang bisa banget langsung ke Cafe Moss Burger kalau misalnya lagi berkunjung ke Tokyo Tower. Betul jadi sekali. ada dua pilihan restoran ya yang bisa kita berikan ya. Betul sekali. Oke, nah. Pertama ada Mugiwara Cafe dan kedua adalah Moss Burger. Betul. Nah, udah kelar foto-foto di Tokyo Tower, udah kelar kita makan-makan juga. Lanjut kita nggak lengkap kalau nggak belanja. Iya benar belanja. Nah. Kita akan mengunjungi Shibuya. Siapa nih yang nggak tahu Shibuya? Pasti tahu, pasti semua minasang tahu dong ya. Apa itu Shibuya? Udah terkenal banget ya. Ya pastinya ya. Kalau yang pernah dengar di Jepang kan pasti pernah dengar kata Shibuya ini. Betul. Nah, di Shibuya sendiri kita naik private coach. Iya, kita kan tadi pakai bus ya. Tapi kalau misalnya naik public transportation nih, Hamada-san, berapa lama sih untuk ke Shibuya? Nah, kalau untuk public transportation sendiri itu kurang lebih membutuhkan waktu 30 sampai 40 menit ya, cukup jauh gitu. Untuk menuju ke Shibuya dari Tokyo Tower. Oke, sebenarnya karena transit-transitnya juga ya. Iya betul, kita kan harus jalan kaki dulu ke betul. stasiun, terus nunggu keretanya, transit gitu ya. Iya, jadi memang membutuhkan waktunya dari situ. Tapi tenang aja ya, tentunya public transportation di Jepang itu cukup nyaman. Ya nyaman sekali pastinya ya. Nah, seperti di layar minasang, ini adalah contoh beberapa transportasi yang bisa digunakan untuk ke Shibuya dari Tokyo Tower. Nah, kita sudah sampai di Shibuya. Oke, kita bisa melihat di Shibuya. Wah, ini yang terkenal banget. Iya, terkenal banget ya. Jadi di Shibuya ini adalah distrik paling sibuk yang terkenal dengan perbelanjaan, terus ada klub malam, restoran, segala macamnya lengkap. Betul. Nah, ini foto di mana ini, Rifasang? Tahu di tidak? Shibuya Crossing atau Shibuya Scramble. Iya, betul sekali ya. Jadi ini adalah salah satu ikon spot terkenal di Shibuya. Betul. Yang wajib datangi. Betul. Kalau misalnya ke sana pastinya tetap harus foto ya kan, karena ngerasain nyebrang kayak pekerja-pekerja di Jepang ya kan, betul. seperti turis-turis yang lainnya. Jadi sama nih, kita juga kalau setiap ke Shibuya selalu ya Instagramnya langsung jalan nih, Instastory-nya langsung tuh jalan banget ya kan. Iya, karena ini di perempatan itu di Shibuya Crossing itu dia banyak orang berseberangan di segala penjuru arah. Nah, saking terkenal dan amazing gitu ya. Jadi orang-orang tuh biasanya dia ambil foto spot dia di tengah-tengah Shibuya Crossing itu. Oh, udah kayak The Beatles gitu. Iya betul, kayak The Beatles ya. Itu terkenal banget semacam The Beatles. Betul. Ini Jepang gitu. Nah, kemudian kita selain ke Shibuya, selain pusat ini yang terkenal ya. Ini pusat perbelanjaan yang terkenal adalah si 109 ini ya? Iya, ini bacanya 109 tapi bahasa Jepangnya beda. Jadi ini adalah Shibuya Tokyo. Nah, Shibuya Tokyo ini adalah tempat mall gitu ya, department store perbelanjaan yang isinya itu dia yang menjual aneka fashion ya. Fashion baik lokal maupun internasional. Iya, betul sekali. Nah, ini yang benar-benar biasanya kalau kita His Travel Indonesia selalu ngajaknya ke sini ya. Betul sekali. Ini ya. Nah, ini dekat nih dari yang tadi yang Shibuya Crossing tadi, tinggal lurus belok kiri. Nah, terus ada satu lagi nih toko yang mesti minasang wajib datangi, yaitu yang kedua adalah nih, kalau kita di pertigaan ini belok kanan, itu menemukan namanya tuh Don Quixote. Oh, Mega Donkey. Iya, bukan Don Quixote biasa, mungkin minasang pernah dengar ya Don Quixote. Itu toko yang menjual aneka perlengkapan, mulai oleh-oleh, terus makanan, minuman, kosmetik segala macamnya ada ya. Nah, ini adalah penampakan dari patung Hachiko. Siapa yang nggak kenal dengan Hachiko? Ya, siapa yang pasti kenal ya, coba di chat apa itu si Hachiko. Hachiko-nya terutama ya. Betul sekali. Nah, Hachiko ini boleh ceritakan sedikit nggak nih? Nah, sepertinya yang ada di sini nih. Jadi Hachiko ini adalah seekor anjing. Dia tuh dari jenis Akita, namanya Akita Inu. Inu itu bahasa Jepangnya anjing. Nah, dia anjing yang setia menunggu tuannya, meskipun tuannya itu sudah meninggal. Iya, sedih banget ya. Iya, jadi tuannya itu tuh dulu suka menggunakan stasiun Shibuya nih pada zaman dulu ya, sekitar tahun
kurang lebih tahun 1920 sampai 30-an. Nah, jadi ini melambangkan kesetiaan ya? Betul sekali ya, dia melambangkan kesetiaan. Jadi dibuatkan monumen anjing ini. Oke. Nah, ini kalau misalkan Minasang mau ke Jepang dan terutama berfoto di Hachiko, tentu ada antriannya ya? Betul sekali, ya karena apalagi kalau lagi musim liburan gitu ya, atau lagi rame-ramenya, itu banyak orang yang antri untuk hanya berfoto di patung anjing Hachiko ini. Betul, karena benar-benar ikonik ya, selain si Shibuya Scramble itu sendiri. Betul sekali. Nah, di Shibuya sendiri kita bisa kemana nih kalau untuk nongkrong-nongkrong, Awada-san? Nah, sudah pastinya nih. Nah, seperti ini orang pada duduk-duduk nih lagi ngapain ya gitu kan. Nah, ini adalah model namanya itu izakaya. Oh, izakaya. Iya, jadi sepertinya izakaya ada artinya ya. Betul sekali. Jadi izakaya itu terdiri dari dua kata sebenarnya. Jadi yang pertama dari i dan sakaya. Jadi i itu adalah menetap atau diam. Terus sakaya itu adalah toko sake. Jadi toko yang menjual berbagai minuman alkohol ya, sebenarnya sake itu ya, minuman alkohol. Nah, di sini biasanya orang-orang tuh habis pulang kerja atau misalnya cuma mau kongkow bareng teman gitu kan. Nah, itu mereka biasanya datang ke izakaya nih, cuma untuk minum-minum, makan-makan sambil ngobrol. Betul, tapi yang uniknya kalau di Jepang kebanyakan all you can drink ya. Betul sekali. Ya? Iya. Karena saking orang Jepang itu suka banget sama minum. Iya, betul sekali ya. Jadi di Jepang itu ada menu course biasanya, à la carte juga ada ya tentunya. Nah, jadi dia biasanya 2-3 jam itu tuh free flow drink, jadi bebas puas minum. Betul. Mau baik minuman alkohol seperti shochu, wine, bir dan kawan-kawannya, atau minuman non alkohol seperti jus, minuman soda. Ya. Iya. Jadi selain yang alkohol, ada juga yang non alkohol untuk Minasang yang tidak menyukai minuman alkohol. Betul ya sekali. Kan? Tapi memang ini terkenal banget sih izakaya ini ya. Iya. Oke. Nah, kita sudah puas lihat-lihat Shibuya. Nah, sekarang kita kemana nih? Kita mau lihat dulu nih sedikit kita strolling around si Shibuya. Oke. Nah, sekarang kita ada di tengah-tengah Shibuya Crossing. Perempatan ya? Iya, kita ada di tengah-tengah ini. Nah, coba kita lihat ya. Oke, kita putar-putar. Nah, itu ada di belakang bangunan tinggi itu Shibuya Hikarie. Oke, iya. Shibuya Hikarie. Itu gedung perkantoran dan perbelanjaan. Oh. Nah, ini ada stasiun Shibuya dan itu ada Tokyo Plaza juga. Nah, ini Shibuya masih terus berkembang ini. Betul. Masih terus melakukan mengembangkan diri, upgrade ya. Betul, masih banyak pembangunan ya. Dan yang paling terkenal itu Shibuya Scramble Square ya. Iya, betul sekali, yang paling high. Nah, ini ada Mart Tower, terus yang di belakang itu, yang di belakang saya itu ada Shibuya Tokyo. Nah, iya, pas banget ya di sini Shibuya Tokyo. Betul sekali. Ya, kita lihat juga nih. Nah, itu kalau mau belanja itu yang ke arah sana tuh, yang ke arah yang ada tulisan Forever. Nah, ke sini. Iya, yang ke arah, ke sini. Itu Shibuya Central Gai namanya. Nah, kemudian ini ada bangunan itu Tsutaya, sama itu ada Starbucks juga. Jadi dari lantai 2 itu kita bisa melihat suasana Shibuya Crossing. Ya, kita bisa melihat orang-orang yang berlomba-lomba untuk nyebrang ya. Betul sekali. Ya. Ini ramai banget, seru di situ. Ya, seru banget memang. Cuma ngeliat orang nyebrang padahal. Iya. Seru banget. Jadi untuk Minasang yang mungkin belum pernah ke Jepang, patut banget untuk mengunjungi Shibuya ya. Terutama untuk foto-foto di Shibuya Crossing-nya. Nah, kita lanjut lagi nih, Awada-san. Ya. Kita mau kemana sekarang? Nah, sekarang sudah puas ya Minasang ya. Nah, sekarang kita akan ke Harajuku. Wah, ini juga terkenal banget sama fashion-nya ya, Betul sekali. Nah, gimana cara ke sana? Nah, jadi kalau ke Harajuku ini sendiri, sebenarnya dari Shibuya itu tidak terlalu jauh ya, di Kasan dan Minasang. Nah, itu kurang lebih sekitar 10 menit sampai dia pakai transportasi pribadi ya. Kurang lebih ya. Iya, nah, terus kalau pakai public transport juga, dia itu hanya 1 stasiun. Oh, tapi memang yang bikin lama jalan kakinya ke stasiunnya ya? Iya, betul sekali. Nah, betul kita bisa lihat ya di sini. Itu dekat, cuma tinggal lurus doang udah sampai. Karena memang letaknya di tengah-tengah pusat perbelanjaan juga ya si Harajuku ya, antara Shibuya dan Shinjuku. Iya, betul sekali. Betul ya. Nah, oke. Nih, Harajuku ada apa aja sih sebenarnya di dalamnya? Hamada-san. Nah, jadi di Harajuku ini itu tuh terkenal dengan aneka ini ya tuh, kita bisa lihat itu fashion yang terkini, yang tren sekarang gitu. Model-model tabrak warna ya kalau iya, jadi di situ pusatnya fashion anak muda biasanya. Betul. Iya, jadi kalau misalnya pengen tahu
lihat aneka fashion yang paling tren sekarang, bisa mengunjungi Harajuku. Nah, ini nih, Nah, Takeshita Street ya? Ya, nah ini ada Takeshita Street juga, jadi kalau misalnya minasan nih, kalau misalnya datang pas weekend, nah ini orangnya sangat banyak banget. Banyak banget ya, jadi sampai kalau ada keramaian itu ada dibatasi masuknya. Jadi, sama ada satpamnya ya, ya, betul polisi sekali. di sana ya, dijaga ya, betul. supaya memang tidak terlalu ramai dan mencegah adanya kejahatan juga Iya, ya. betul sekali. Ya, Nah, kita bisa lihat. Oke, ini kayaknya yang benar-benar harus dikunjungi sama anak gaul Jakarta nih. Iya, betul. Ya. Ini tuh bagus banget. Apa ini namanya, Hamada-san? Nah, ini tadi dari Harajuku Takeshita Street, dia hanya tinggal lurus terus ya. Ini akan menemukan sebuah jalan yang cantik ya, seperti betul. Jadi gambar iya, ini bagus ya, seger. Itu namanya Omotesando. Omotesando. Nah, ini banyak banget toko kopi ya. Betul sekali. Jadi banyak kafe-kafe iya, ya. jadi di samping itu ada ganggang ya, di samping kanan kiri itu ada ganggang, dia ada banyak hidden cafe itu, ada hidden games-nya. Iya, jadi bisa explore ya di situ, ada butik juga, terus ada fashionnya ya, kebanyakan Omotesando tuh fashionnya ya. Seperti ada La Forêt namanya, terus ada Omotesando Hills, terus Tokyo Plaza Omotesando, itu semua menjual aneka brand fashion. Beragam ya, dari yang mahal sampai yang murah pun juga ada. Ada semuanya. Nah, ini pas banget untuk nongki-nongki, ya kan? Iya. Nah, boleh kita lihat sedikit nih tentang si Harajuku. Nah, ini. Kita sekarang lagi ada di Takeshita Street ini. Di gerbang depannya iya, ya. Kita lihat ya di kanan bisa lihat Yoshinoya. Iya. Yoshinoya di Jepang itu sederhana seperti itu. Iya, benar-benar ruko aja gitu ya. Iya, kalau di sini lebih fancy. Masuk mall. Iya, nih kita lihat nih, bisa lihat ada toko fast food juga, McD ya, terus ada banyak restoran, terus ada fashion juga, itu ada Wigo namanya, fashion. Nah, kita lihat. Terus ada juga nih, di situ ada toko kaos kaki. Oh, kaos kaki yang terkenal ya? Iya, terkenal dia, namanya Tabio aja namanya. Tabio. Iya, tuh ada di sebelah situ, di kanan depan. Di kanan depan ya? Iya. Jadi memang biasanya sih kita juga kalau perempuan-perempuan suka memburu kaos kaki nih, lucu iya, banget. Iya, lucu-lucu dan komplit dia, ada berbagai jenis. Nah, ini ada Daiso. Iya. Daiso di sini ya? Murah banget ya, dasarnya. Jadi Daiso di sana tuh hanya 100 yen atau kurang lebih 13.000. Beda banget dengan Daiso di Jakarta. Iya, ya. Daiso di Jakarta, di Indonesia ini harganya 2 kali lipat ya. Jadi minasan kalau mau belanja Daiso di sana benar-benar harus buru-buru borong ya. Iya. Daripada nyesel ya. Iya, daripada beli di sini lebih mahal itu. Betul. Oke, kita akan lanjut lagi dari Harajuku karena kita temanya ini adalah explore and shopping. Iya, betul. Ada banyak tempat yang dieksplor dan shopping. Betul. Nah, kita selain menuju Harajuku, kita akan lanjut ke Shinjuku. Oke. Nah, ini kita sudah di Shinjuku. Ya, sudah ya. Ini di East Exit ini namanya. Kita lihat bisa suasana ada banyak toko perbelanjaan juga ya. Nah, itu kurang lebih 15 menit untuk menuju ke Shinjuku ini. Masih dekat ya? Masih dekat ya. Jadi masih satu arah dia sebenarnya. Betul, ke atas terus. Iya. Nah, kalau misalnya pakai transportasi umum tuh kurang lebih 20 menit. Oke, ya itu tadi ya, bergantung dari transitnya, jalan kakinya menuju stasiun gitu, dan jarak menunggu si keretanya sendiri. Yes. Nah, ini di distrik khusus untuk perbelanjaan ya? Iya, betul. Jadi ini lokasinya itu kalau dari stasiun Shinjuku kita lihatnya itu ada di sebelah timur. Sebelah timur? Iya, bahasa Jepangnya adalah? Higashiguchi namanya. Higashiguchi. Ya, kita lihat ya, bisa lihat ada Big Camera, ada ABC Mart, dia toko sepatu. ABC Mart ini udah harus paling wajib dikunjungi ya, karena murah sekali untuk sepatunya. Dan jangan lupa, mungkin ada ini juga limited yang hanya dijual di Jepang juga itemnya itu sepatunya. Betul. Iya. Nah, kemudian kalau misalkan di bagian perkantorannya Shinjuku namanya adalah West Exit ya? Iya, betul. Ya? Jadi kalau misalnya mau ke arah kantornya punya bisnis gitu ya, atau mau ke hotel gitu, itu yang terkenal itu biasanya tuh ke West Exit, dia di sebelah barat, atau Nishiguchi namanya. Nishiguchi, oke. Nah, kita coba strolling around nih di Shinjuku. Nah, iya nih, ini kita masih lihat ya, ini di yang East Exit ini ya. Selain si ABC Mart ini, yang terkenal apa nih di Shinjuku, Hamada-san? Ini yang kedua nih, yang sebelah kanan itu ada tulisan yang putih-putih itu Big ada. Camera. Iya, kurang jelas namanya Big Camera ya. Ya, jadi Big Camera ini tuh nggak cuma jual kamera,
tapi dia sebenarnya menjual barang yang lengkap. Barang yang lengkap ya dari toko, dari obat-obatan. Iya, drugstore juga ada sebenarnya. Ya. Terus kosmetik. ada kosmetik, iya lengkap semuanya. Lengkap banget ya. Ini nih sesuai dengan ini. Kayak tadi saya ada Riva ada lihat ada yang komen Shinjuku Kabukicho Kak. Nah ini ya. Iya betul. Jadi kalau ke Shinjuku nih tidak bisa lepas dari nama Kabukicho. Betul. Iya. Ada apa aja Hamada-san di Kabukicho? Nah, jadi kalau untuk Kabukicho ini sendiri adalah lebih terkenalnya itu sebagai kota hiburan malam ya. Oke, hiburan malam. Iya, hiburan malam. Jadi di sini ada tapi tempat. tidak bermaksud negatif sebenarnya. Iya, ya. enggak. Karena Jadi diperbolehkan sendiri di Jepang. Iya. Kan? Jadi sebenarnya nggak negatif aja di sini tuh banyak kegiatan positif juga yang bisa dilakukannya seperti karaoke juga ada, terus tempat makan-makan izakaya ya, ada. yang suka hiburan malam gitu kan, memang suka melihat suasana-suasana malam, Kabukicho cocok banget ya sama Iya, bisa coba dieksplor, namanya juga kan explore ya. Betul. Iya. Nah, oke, kita akan melihat sedikit Shinjuku sendiri. Nah, ini kita di bagian. Nah, tadi kalau ini sekarang di Maps ini kita tadi kan east exit ya. Ini kalau jalan lurus terus itu ada namanya tuh Shinjuku Sanchome. Shinjuku Sanchome. Nah, Shinjuku Sanchome ini tuh dia berderet banyak pertokoan, banyak restoran juga dan izakaya. Pokoknya lengkap sebagai pusat perbelanjaan, cocok untuk explore. Ya. Nah, di kanan nih bisa lihat nih ada Bikuro. Ada Uniqlo. Itu ada Onitsuka Tiger juga. Iya, udah langsung favorit ketemu. banget ya. Betul. Ini toko yang harus langsung dijelajahi. Iya. Nah, itu ada Levi's juga di kanan tuh, di sebelah kanan toko Levi's. Ini besar sekali ya Uniqlo-nya. Betul, karena dia nggak cuma jual baju sebenarnya Uniqlo-nya di sini. Tapi ada jual juga alat elektronik dan segala macam yang komplit. Ya. Dan ada anak Uniqlo sendiri, Jiu ya. Jadi, iya betul, jangan lupa. Anaknya Uniqlo ya, Jiu. Lebih murah harganya daripada brand Uniqlo. Ini bocoran nih buat minasan. Oke. Nah, kita kasih sedikit teasernya mengenai Shinjuku. Nah, sekarang apa ini kita nih? Frita. Oke, istirahat dulu ya kita ya, sambil ngobrol-ngobrol nih. Betul. Nah, ini kita akan buka question and answer ya. Jadi akan ada 3 pertanyaan yang akan Riva dan Hamada-san bantu jawab. Nah, oke, jangan malu-malu. Coba di kolom komen. Bisa di komen dulu. Silakan nih, kita terima pertanyaan apa aja nih dari minasan. Betul. Kita akan menjawab dengan apa adanya. Dan malu-malu, karena kapan lagi nih? Betul, kapan lagi? Iya. Boleh ditanya-tanya, diketik di kolom komen. Jangan malu-malu. Ayo jangan malu-malu. Ini ada sebagian udah ada yang mulai menulis ya. Oke, beberapa udah masuk. Kita kumpulkan dulu ya, dipasang ya. Boleh. Oke, Frita udah pada nyimpan nih minasan udah kemana-mana nih. Udah menyebar ya. Iya, udah jalan-jalan. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kakak Sekarsanya. Nih, pertanyaan adalah, Kak, tempat spot foto yang unik di Shinjuku dong, Kak. Ayo, spot foto di Hamada-san. Shinjuku ya. Nah, jadi kalau di Shinjuku ini ada beberapa spot yang menarik nih sebenarnya. Nah, yang pertama itu adalah kalau misalnya di Kabukicho itu, kalau misalnya jalan lurus terus itu ada sebuah bangunan tinggi. Itu namanya tuh Hotel Gracery ya, ada di Hotel Gracery. Itu di puncaknya itu ada patung Godzilla. Ada patung Godzilla itu di ketinggian. Oh, jadi Kak itu Riva pernah lihat, itu benar-benar bagus ya spot foto paling bagus. Iya, ya? ada patung Godzilla itu, jadi bisa foto juga. Nah, ini ada next-nya, ada pertanyaan dari Kakak Aziza Tanaya. Kakak Sekarsanya, semoga pertanyaannya membantu ya. Jadi tadi sudah dijawab oleh Kakak Hamada-san. Nah, ini ada pertanyaan dari Aziza Tanaya. Sekarang Jepang masih restrik wisatawan ya? Oke, jadi penasaran dong, ini kapan sih gitu kan bisa jalan-jalan lagi gitu ke Jepang. Nah, untuk saat ini sendiri sangat masih disayangkan ya karena Jepang masih tertutup untuk wisatawan. Jadi yang diizinkan itu adalah orang yang mempunyai izin tinggal di sana seperti kayak permanent residence atau yang udah punya visanya itu bukan visa wisatawan atau yang temporary visitor. Jadi visa kerja misalnya. Baru terbatas itu saja.
Nah, untuk update-nya bagaimana, kita masih harus menunggu kabar dan menunggu kabar gembira. Nah, buat yang penasaran banget nih mau ngelihat gimana sih keadaan Tokyo, nanti kan kita bentar lagi live ya. Iya, Jadi betul. tungguin aja, jangan live dulu ya. Semoga pertanyaannya terjawab ya Kakak Aziza. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari Kakak Katarina Dea. Tokyo Tower dan Tokyo Skytree itu berdekatan nggak sih Kak? Ayo. Oh, nah, sayang ya. Jadi Tokyo Tower dan Tokyo Skytree ya, itu agak jauh sebenarnya Betul. dia. Mungkin sekitar setengah jam ada mungkin Yes. di sana. Nah, nantinya akan terlihat ya si Tokyo Skytree dari tempat kita buat live. Betul sekali. Nanti kelihatan jelas Nanti tinggi akan banget. kelihatan ya, Iya. akan jelas banget. Nah, ini ada pertanyaan bonus nih, coba kita jawab ya dari David Haris Parlindungan. Oh, Kak, kalau ke Jepang, ya. spot honeymoon yang paling bagus di mana? Kak Rifa. Jadi coba saya bantu jawab ya. Kalau saya pribadi, kalau honeymoon saya maunya ke daerah Iwate. Nah, ada apa di sana? Iwate ada apa? Coba kontak His Travel Indonesia cabang terdekat pastinya. Buat tahu dong Iwate itu ada apa aja. Iya, ya betul. Kan? Karena nggak harus melulu Tokyo ya. Iya, betul. Jepang itu luas Betul. dia. Jadi nggak melulu tentang Tokyo, nggak melulu tentang Hokkaido, Osaka, ada tempat-tempat lain yang bagus banget. Nah, Travelnet bisa langsung hubungi cabang His Travel Indonesia terdekat. Ya. Kita udah nih tanya jawabnya. Oke, mungkin udah sekarang kumpul lagi ya minasan Kita kumpul untuk lagi. melanjutkan perjalanannya di Betul. pasarnya. Kita siap-siap karena kita mau live di Tokyo. Ini nggak Iya. cuma Travelnet yang excited nih, Riva dan Hamada-san juga Iya, excited karena akan banget. berjumpa nih dengan guide yang langsung live di port dari Betul. Sumida River nih. Nah, kita hari dari ini. Shinjuku akan berangkat langsung ke Sumida River. Nah, jadi untuk menuju ke Sumida River ini sendiri itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 35 menit ya. 35 menit. Iya. Oke. Lumayan jauh ya. Betul, Lumayan cukup jauh jauh ya, karena dia akan melewati pinggir sungai itu ada nanti di yang lurus itu di sebelah kanan itu ada melewati nama sungai itu namanya Sumida River. Betul. Iya. Nah, untuk public transportation-nya sendiri gimana Hamada-san? Nah, untuk public transportation-nya sendiri ini kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit ya. Oh, 30 sampai 40 menit. Iya. Jadi memang balik lagi tergantung dengan jalan kakinya, Iya. ya kan? Transitnya tuh kalau bisa Minasang lihat, ini transitnya lumayan ya, ada 2 kali transit ya, kebanyakan Betul. ya. Nah, gitu. Jadi memang ada beberapa daerah yang tidak bisa langsung sekali jalan keretanya, betul ya. Oke, nah ini udah ada ini asik gak sabar katanya. Asik, gak sabar. Iya, sama Oke, nih, gue juga jadi- gak sabar. Langsung yuk kita ketemu gimana? Langsung ketemu aja. Oke, ini kita udah mau sampai di Sumida River nih. Ya, di sini His Travel Indonesia bekerja sama dengan TAS. TAS itu adalah Tokyo Asian Service, jadi lokal agent yang memang dipakai oleh His Travel Indonesia ya. Nah, kita sudah ketemu dengan Liana Sang namanya. Iya. Minasang boleh sapa Liana Sang? Konnichiwa. Konnichiwa. Minasan, apa kabarnya? Konnichiwa minasan. Minasan, say Iya. hello. Konnichiwa. Halo. Boleh. Konnichiwa. Nah, Oke, bagaimana kabarnya Liana San? Kedengeran? baik ya, baik ya. Konnichiwa. Udah terdengar Liana Sang? Oke. Ya. Liana Sang coba boleh ngomong karena suaranya kurang Oh, ada yang terdengar. gampang nih. Oke, balik lagi ke Liana San. Oke. Karena Tes kurang, Liana San. kurang terdengar suaranya. Tes, Liana tes, Sang tes. boleh Ya, agak tes. jelas? Udah? Oke. Kedengeran nggak? Udah? Oke, Liana Oke, Sang. Sudah, Rifa oke. Sang. Sama Hai, datang, konnichiwa, apa Liana Sang kabar? boleh disapa Konnichiwa. di sini. Iya. Oke, saya dengan Liana, local guide yang akan membantu dari pihak TIS ya. Jadi kita akan live untuk daerah Sumida River. Nah, Oke, kita Bapak udah di Ibu, Sumida semua River. minasang udah lihat Sumida River. Kita berada di Sungai Sumida yang terkenal di Tokyo ya. Depan kita ada pemandangan yang cukup indah ya. Ikon dari kota Tokyo yaitu Tokyo Skytree. Dan Nah, buat juga yang tanya Tokyo Skytree ini, Tokyo Skytree bisa dilihat dari Sumida River ya, Travel Mates. iya. Jadi Tokyo Skytree ini dengan ketinggian 634 ya. Orang Jepang ya menyebutnya Musashi. Musashi, Mutsu itu 6 ya, Musashi. Jadi Musashi ya, gampang ingetnya Musashi. 634
34, jadi 634 meter. Nah, kemudian di sebelahnya ada gedung yang terkenal adalah gedung berwarna emas. Ya, udah kelihatan? Nah, gedung emas ini adalah gedung headquarter dari Asahi, ya, Asahi Bir yang terkenal. Dan di sebelahnya juga ada yang menarik ya dari gedung Asahi ini adalah, bisa tebak nggak apa itu yang ada emas di atasnya ya? Nggak tahu, Liana Sang. Boleh bantu jelasin? Iya, jadi ini adalah Super Dry Hall, gedung Super Dry Hall dari Asahi Bir ya, yang ikonnya kita bisa lihat seperti gelas bir ya, dengan atasnya itu adalah lambang dari seperti bolam emas ya. Jadi ya sebagian orang menebaknya sebagai busa birnya ya, tapi ini adalah lambang dari bolam emasnya ini. Nah, jadi kita bisa lihat gedung Asahi dengan Tokyo Skytree. Ini adalah salah satu spot foto yang paling terkenal juga di daerah Sumida River ini. Nah, hari ini kebetulan ya kita tidak melihat ininya cruise-nya ya. Biasanya di ada cruise yang baru datang ya, itu adalah Himiko. Nah, kebetulan karena COVID ya, jadi banyak cruise yang tidak padat jadwalnya ya, jadi tergantung dari customer, beberapa rute mereka juga kurangin ya. Jadi kalau biasanya kita bisa lihat yang namanya Suizo Bus. Jadi Suizo Bus itu adalah water bus ya. Jadi cruise di sini disebutnya water bus karena berjalan di atas air. Nah, kebetulan ini baru datang yang namanya Himiko. Himiko ini adalah futuristic cruise ya, bentuknya bisa lihat ya, kelihatan nggak? Baru mau ya. Ini kebetulan ya, karena kebetulan dia mau ke dermaga dan ada penumpang yang akan naik ya dari sisi dermaga ya. Nah, jadi ini adalah Tokyo Cruise ya, yang sangat terkenal sekali. Jadi biasanya Tokyo Cruise ini kita bisa menuju ke beberapa objek wisata lain. Contohnya adalah kita bisa ke Hamarikyu Garden, ya, Japanese Garden yang terkenal, Hamarikyu. Kemudian kita bisa ke Odaiba dengan menggunakan cruise ini atau water bus ya. Nah, jadi sambil kita lihat dia mau menepi dan kita bisa lihat ada yang mengantri juga ya untuk mau naik ke cruise ini. Nah, jadi kebetulan hari ini hari Sabtu ya, termasuk ramai dibandingkan hari biasa. Mungkin kita sambil jalan sedikit ya. Ya, sambil kita jalan. Nah, kita lihat daerah Sungai Sumida ini sangat banyak sekali jembatan. Jadi sepanjang Sungai Sumida ada 37 jembatan ya. Nah, jembatan ini bervariasi, ada yang dipergunakan untuk kendaraan, ada untuk pejalan kaki, dan juga ada untuk pipa air dan lain-lain. Nah, salah satu jembatan yang terkenal adalah jembatan merah ini. Nah, jembatan merah ini adalah Azuma Bashi. Jembatan Azuma ini adalah salah satu jembatan tertua. Dulunya namanya adalah Ogawa Bashi ya, dibangun tahun 1774. Tapi mereka perbarui bentuknya seperti ini sekarang, berwarna merah itu sejak tahun 1931. Nah, jadi kita bisa lihat ikon dari foto jembatan merah dengan Asahi Building dengan Tokyo Skytree. Nah, salah satu memang yang terbaru adalah Tokyo Skytree, tower yang paling tinggi saat ini untuk stasiun televisi ya. Jadi dipergunakan untuk stasiun televisi. Nah, ini karena di zoom cruise-nya ini ya, Bapak Ibu bisa lihat dari dekat ya, Minasang bisa lihat dari dekat cruise-nya ini. Keren banget ya, iya. Jadi seperti pesawat ya. Betul sekali, betul. Iya. Nah, ini kebetulan sekali, ini salah satu cruise favorit sih ya. Jadi umumnya kita kalau timingnya tidak tepat juga kita nggak bisa lihat. Ini pas kebetulan timing mereka akan berangkat dari sini, jadi kita bisa lihat. Oke, kita sambil untung banget ya lihat ya. Iya, benar, bisa lihat. Ini ya.
benar. Nah, karena sekarang ini juga turis asing tidak bisa masuk ke Jepang ya, jadi memang kita tidak melihat keramaian karena rata-rata ini hanya orang lokal ya yang jalan-jalan ke Asakusa. Ya, kesannya Ini sedikit sepi. Spot-foto terbaik ya di sini ya. Iya, benar. Nah, biasanya spot foto terbaik adalah di sini bisa kelihatan jembatan ya. Jembatan berikut latar belakang dari tower dan juga Asahi ya. Jadi kalau ya teman-teman datang ke Jepang, ini salah satu spot yang tidak boleh terlewati ya, indah sekali ya. Oke. Kali di sini agak mendung ya. Hari ini sebenarnya ya sedikit cloudy ya. Nah, sekarang sih udah musim panas, jadi sebenarnya Liana-san? Halo. Halo, Liana-san. Wah, tadi seru juga ya. Seru banget. Padahal baru 5 menit gitu. Betul. Iya. Jadi saya dengan Hamada-san juga ikut terpukau melihat Sumida River ini ya. Jadi Asakusa. Nah, kemudian sebentar untuk lihat-lihat yang namanya distrik tua atau yang berada di bawah tanah ya, underground. Iya. Kita lihat sebentar ke underground ya. Nah, ini underground adalah satu daerah ini langsung nanti kita akan ketemu adalah kedai soba. Soba itu apa itu soba? Ya. Sekali. Soba ini adalah mie ala Jepang, soba dan udon ya. Nah, jadi kita bisa lihat mereka belanja makanan ini dengan vending mesin. Jadi tinggal pencet-pencet ya. Dan harganya sangat reasonable. Jadi kurang lebih 400 yen, 300 yen ya. Jadi masih termasuk murah ya, Natang? Iya, soba dan udon. Nah, kelihatan tidak? Nah, kelihatan. Dan ini makannya berdiri ya, makannya berdiri. Jadi tidak ada tempat duduk. Jadi fast food ya? Iya, jadi makannya sambil berdiri seperti ini ya. Nah, ini adalah makan cepat. Jadi umumnya orang-orang selalu mereka ya makan setelah selesai tidak mengobrol lagi, langsung jalan ya. Karena kalau lagi jam-jam makan ya hari kerja cukup ramai. Nah, kita sambil turun. Dari fast food ya. Betul sekali. Makanan cepat. Oke, kita melihat kedai-kedai tua di terowongan ya. Istilahnya ini adalah underground. Jadi di bawah tanah. Nah, ini adalah underground shops. Cuma jam segini banyak yang belum buka karena sebagian toko-toko di sini adalah izakaya atau tempat minum ya, tempat minum. Udah tadi kita jelasin tadi jelaskan juga ya, betul ya. Iya, izakaya adalah biasanya ya buka di atas jam 5 sore. Nah, itu adalah kedai-kedai yang menjual sake atau alkohol ya. Nah, jadi umumnya bukanya agak sore. Nah, ini adalah salah satu yang buka sekarang adalah toko DVD dari DVD tua ya. Jadi salah satu yang buka sekarang dengan beberapa toko kupon ya. Tapi kalau restoran sebagian masih tutup jam segini. Kalau udah di atas jam 5 sore biasanya ramai karena banyak orang-orang yang pulang kerja, kadang mereka dengan satu ini ya relasi kerja mereka datang untuk minum-minum. Ya, kita lihat ya ini karena daerah tua ya, jadi pipa-pipa ya saluran airnya ini semua masih yang zaman dulu. Kelihatan nggak atasnya lampu ya, samping-sampingnya semua ya. Jadi kadang-kadang orang mengatakan, wah Jepang bukannya sudah modern sekali, kenapa masih ada pipa kabel-kabel yang kelihatan. Nah, tapi karena kota tua ya, ini kan disebutnya Shitamachi, kota tua ya, jadi mereka masih mempertahankan yang
dari zaman dulu sampai sekarang tetap masih ada ya. Jadi kita masih bisa lihat sesuatu yang iya, iya. Jadi ada sisi kota lama dan kota baru ya. Nah, Asakusa kebetulan adalah kota lama. Jadi kita masih bisa melihat tradisi-tradisi dan juga gedung-gedung lama dan cara berdagang yang dari zaman dulu masih ada ya. Oke, kita naik lagi ke atas ya, kita akan ini tempat Papa Nobita minum-minum. Iya. Ya, kita lihat di atas sudah mulai keramaian juga ya. Nah, ini banyak sekali pertokoan ya. Salah satunya favorit orang Indonesia ada Ichiran. Wow, terkenal ya di Ichiran ya. Kedai ramen Ichiran yang terkenal biasanya banyak yang cari ya. Nah, kebetulan di Asakusa ya beberapa tahun yang lalu mereka buka. Nah, ini turun ke bawah tangga kalau kita mau mencoba ramen Ichiran yang terkenal. Ramen yang berasal banget ya, Hamada-san. Makin gak sabar ya pengen jalan-jalan ya. Iya. Nah, kemudian kita melihat toko teh. Ya, toko teh yang dari zaman dulu. Japanese tea shop. Nah, dari tahun 1867. Wow. Berapa generasi ini, Liana-san? Iya, biasanya kurang lebih generasi kelima. Nah, jadi rata-rata toko-toko sepanjang jalan ini sudah di atas 100 tahun ya, dan bahkan ada yang sudah 140-50 tahun. Nah, toko ini tahun ini 150 tahun dia tulis ya. Jadi mereka bangga sekali berdagang secara turun-temurun. Betul. Nah, jadi mereka bangga sekali dan mereka sangat spesialis. Jadi kalau teh dari zaman dulu teh, dan mereka paling memperbaharui dengan membuat soft cream ya, tambah bikin es krim, minuman dan lain-lain. Tapi basicnya tetap tea. Iya, memang soft cream di Jepang itu sangat terkenal ya, Liana-san ya. Oke. Dan kita lihat jangan kaget yang berdagang juga banyak orang-orang tua di sini ya. Nah, betul. Sebagian dari toko-toko di sini mereka masih mengharuskan kita bayar dengan cash kalau di daerah Asakusa ya. Sebagian sudah modern, kita bisa bayar dengan kredit card. Tapi banyak sekali yang kita masih harus bayar dengan cash ya. Dan orang-orang tua itu tidak mengerti uang asing. Jadi kalau kita mau bayar pakai US dollar ataupun mata uang lain, mereka nggak akan menerima. Jadi harus ada yen ya. Betul. Nah, kemudian sebelah kanan ini juga salah satu ya, Kamiya Bar. Ini juga adalah salah satu restoran tua yang sudah 140 tahun ya. Jadi menjual makanan Western kombinasi dengan Japanese. Jadi dulu Asakusa ini adalah daerah di mana budaya asing pertama kali masuk. Jadi kayak teater yang pertama kali itu juga ada di Asakusa. Nah, termasuk juga makanan-makanan Western yang pertama kali diperkenalkan. Orang mengenalnya banyak dari daerah Asakusa ini ya. Nah, jadi ini juga salah satu restoran yang dari zaman dulu sampai sekarang legendaris dan cukuplah ramai ya, 3 lantai cukup ramai dan ya populer sekali di kalangan orang Jepang. Ya. Ini sambil kita jalan, kita lihat kita akan menuju ke Kaminari Mall ya, tapi sepanjang jalan saya akan jelaskan kalau ada toko-toko yang populer dan menarik untuk dicoba karena orang Indonesia selalu suka kuliner ya. Jadi kemanapun, saya juga suka ya. Jadi kalau ke satu tempat pengen tahu juga yang terkenal di sana makanannya apa sih ya, yang cemilannya apa ya. Betul. Nah itu supaya nggak Ichiran melulu ya, Liana-san. Iya. Jadi kalau dijelasin sejarah malah pada tidur nanti ya. Tapi kalau dikasih tahu makanan enak pada bangun ya. Nah ini kita lihat rickshaw sepanjang jalannya, bisa lihat ya, ini udah deket kuil. Dan tamu-tamu selalu komen, tukang becaknya ganteng. Kasih lihat. Hai, konnichiwa. Ya, kelihatan nggak tukang?
Nah, Keren banget. Amanda Sang kapan Peristiwa. gitu? Kapan ya? Video Aduh, Mas saya malu jadinya nih. Kekar-kekar ya, Liana Sang. Jadi Iya. harus punya badan seperti Jadi itu makanya bisa tukangnya kuat keren-keren. bawa riksau. Ya. Nah, kemudian di seberang ya, sebelah kiri ya kita bisa lihat ini tadi pagi sih banyak banget yang ngantri. Ini adalah toko dorayaki yang terkenal sekali, namanya Kameju. Nah, di seberang ya, yang ada Suka Doraemon ya. Tadi Papa Nobita. Nah, biasanya Halo. Oke. Seru banget ya. Bagus banget ya tadi, menarik ya. Iya. Udah ketemu lagi Ichiran ya kan, dari tadi banyak banget yang bahas Ichiran. Jadi Ichiran itu kan memang ada yang halal dan yang non halal. Betul. Nah, ya itu ada Ichiran itu sekarang ada yang dia non port. Tapi lokasinya di Shinjuku. Nah, tadi udah dijelaskan ya Shinjuku ya. Jadi bisa mampir. Betul. Dan nggak cuma di Shinjuku aja, di luar kota juga ada ya. Betul sekali. Yang non port. Jadi tulisannya nanti Ichirannya no port gitu. Nah, gimana? Travelmates tadi lihat riksau, kokoh-kokohnya. Iya, abang-abangnya ganteng ya. Ganteng banget. Jadi memang pembawa riksau itu selain badannya, kekuatannya, tapi juga mereka bisa harus menjadi guide. Betul Ya, sekali. jadi Jadi sambil lari-lari dia harus nge-guide. Betul, Siapa harus ya? bisa menjelaskan juga kiri kanannya itu ada apa. Nah, nanti Liana Sang lagi jalan dari tadi Sumida River itu jalan kaki menuju si Asakusa. Nih, seperti yang digambar ini. Nanti kita akan mengunjungi ini, Kaminarimon Gate namanya. Kaminarimon Gate. Jadi boleh dicatat ya, apa sih tadi yang udah diinformasiin sama Liana Sang, sama Rifa, dan sama Hamada. Siapa tahu nanti ada pertanyaannya di kuis. Betul sekali, jadi harus menyimak dengan baik ya. Betul, jadi siapa tahu ya kan, Travelmates bisa dapat hadiahnya. Karena nggak cuma satu orang, ada Tapi ada 3 banyak, ya? 3 orang yang Tiga ada. orang. Baiknya 3 orang ya. Ini dia, Liana Sang udah Kembali lagi dengan riksaunya. Udah ada. Oh, Liana Sang, ya, sudah kembali. Iya. Udah kelihatan ya. Ya. Kita lihat ya tadi yang dorayaki shop di seberangnya. Jadi ini adalah dorayaki ya. Jadi toko ini sudah 140 tahun Kameju. Wow. Ya. Banyak, udah tua ya berarti ya. Kita jalan lagi. Oke. Ya, kita bisa lihat orang-orang lokal ya yang sekarang datang ke Asakusa. Kalau biasanya banyak turis, kali ini kita tidak lihat turis asing, rata-rata orang lokal semua. Nah, ini kemudian ada salah satu toko tempura. Asakusa sangat terkenal dengan tempuranya ya. Jadi salah satu toko tempura terkenal adalah Sansada. Ini toko sudah 180 tahun, kedai tempura. Wow, Amanda Sang 180 tahun. Di sini banyak ya udah veteran di sini ya. Iya. Jadi pengalaman dari tamu-tamu yang mencoba, mereka bilang sangat enak sekali ya, cara dia goreng tempuranya sangat fresh. Dan biasanya ngantri ya, orang-orang ngantri. Kali ini aja toko-toko kita bisa masuk tanpa antri. Jadi biasanya semua toko populer harus ngantri. Minasang di listing ya, ada restoran-restoran apa aja. Jadi nanti kalau mau ke sana bisa langsung kunjungi. Jadi ingat nama-namanya. Kita sudah mau sampai ya. Ini sudah sampai. Ini dia. Wow. Kaminarimon Gate. Iya. Lihat. Iya, ini adalah Kaminarimon yang terkenal. Biasanya mau foto tidak akan bisa tanpa orang seperti sekarang ya. Biasanya kanan kiri. Ya, ini beda banget penuh. ini. Jadi hari ini Biasa bisa lihat keindahan. Iya, biasanya berebutan. Nah,
Jadi Bapak Ibu sekalian ya, Minasang juga lihat Kaminari Mong ini, Kaminari artinya adalah thunder, petir. Jadi disebutnya gerbang petir. Nah, gerbang petir ini Bapak Ibu sangat menarik sekali ya. Kaminari Mong ini original dibangun tahun 942 ya. Tapi mereka mengalami banyak sekali ya perbaikan karena kebakaran, kerusakan, juga ini ya ya perbaikan-perbaikan. Nah, sekarang ini Kaminari Mong yang sekarang ini adalah yang dibangun dari tahun 1960. Nah, Kaminari Mong ini cukup terkenal karena ada salah satu perusahaan Jepang yang terkenal ya, yaitu Panasonic ya, yang mendanai. Jadi ya, Konosuke Matsushita Sang ya, owner atau founder dari Panasonic yang mendanai gerbang ini. Nah, lentera merah ini, iya ada Matsushita. Nah, di bawah ini ya, nanti kita kasih lihat tulisannya. Nah, jadi Bapak Ibu lihat lentera merah ini ya, ini luar biasa berat ya. Jadi bukan lentera yang biasa ya. Jadi ini kurang lebih 700 kilo beratnya ya. Jadi ini dibawa dari Kyoto karena dibikin oleh pengrajin ya tradisional dari Kyoto. Dan kita bisa lihat di sebelah kanan kiri ada dua dewa penjaga ya. Sebelah kanan ini adalah dewa angin. Dan di sebelah kirinya adalah dewa petir. Nah, jadi kedua dewa ini dipercaya mereka akan menjaga gerbang ini dari disaster ya, dari misalnya api dan juga kebakaran dan juga dari bencana-bencana lainnya. Jadi dipercaya ada dewa angin dan dewa petir yang menjaga gerbang ini. Oke. Asakusa Sensoji Temple ada di dalam, tapi sebenarnya juga disebutnya Kinryusan ya, di atasnya ditulis Kinryusan. Kinryusan itu adalah Gunung Naga Emas ya, jadi nama lain, iya, karena dipercaya itu ada hubungannya dengan naga. Nah, jadi kita bisa lihat hubungannya dengan naga itu adalah mereka mempercayai pada saat ini ada hubungannya ceritanya dengan kuil nanti yang akan kita kunjungi. Apa arti naga emas ini? Nanti saya akan ceritakan ya. Oke, kita lihat ya. Ini ada tulisannya. Nah, iya ini Matsushita Denki. Nah, ini adalah Matsushita Denki. Matsushita ini ya adalah perusahaan Panasonic ya, sempat ganti nama Matsushita jadi nasional baru Panasonic ya. Nah, kemudian menarik lagi dari lentera ini ya, kita bisa lihat ukiran naga ya, kayu yang diukir ya. Jadi kelihatan nggak naga di atas? Iya, kelihatan jelas banget ya. Jelas banget ya. Nah, ini adalah lambang dari naga emas ya. Jadi salah satu lambang yang dikatakan naga emas ini ya, setelah mereka menemukan statue ya dari patung dari Kanon, ini naga ini dikatakan datang 3 hari setelah itu naga emasnya. Jadi mereka percaya kuil ini juga ada power dari naga emas ini. Wow, Oke. Keren banget ya. Kita jalan. Iya, kita mau sabar jalan. Ya lihat souvenir. Iya, tidak sabar lagi ya lihat makanan-makanan kecil dan souvenir-souvenir. Oke. Nah, di sisi yang berbeda, ini juga ada 2 penjaga ya, patung 2, disebutnya Tenryu dan Kinryu juga ya. Jadi Tenryu yang laki-laki, Kinryu ya, dua pasang dari emas langit dan naga langit dan naga emas. Wow. Tenryu dan Kinryu. Memang ini adalah tentang naga ya, Liana Sang. Iya. Ini Bapak Ibu ya, Minasang juga bisa lihat
orang-orang yang pakai yukata ya. Ini perempuan-perempuan Jepang yang pakai yukata ya, ada beberapa. Yukata ini adalah pakaian di musim panas. Jadi bukan kimono ya, ini yukata ya. Jadi kalau kimono berlapis-lapis tidak bisa dipakai saat ini karena terlalu panas. Jadi di saat musim panas mereka pakainya yukata yang bahannya juga lebih tipis, katun ya, dan pakai sendalnya juga lebih casual ya. Jadi sendal bakyak tanpa kaos kaki ya, berbeda kalau kita pakai kimono kan lengkap dengan bisa sewa ya Liana-san yukatanya. Lain-lain ya. Jadi simple dari sekali tempat penyewaan yukata. Kalau musimnya berubah ya kimono ya. Kalau nanti udah masuk musim semi, musim gugur, terutama habis musim panas biasanya kan musim gugur ya. Jadi musim dingin, nah itu biasanya kimono. Kalau musim panas sekarang mereka pakainya yukata semua. Oke, sepanjang jalan ini ada 89 toko-toko kecil ya, kedai-kedai kecil. Nah, kita akan menuju ke kuil kurang lebih 250 meter ya, kita jalan. Nah, Bapak Ibu, minasang udah bisa lihat ini adalah toko-toko tradisional yang menjual banyak sekali makanan-makanan tradisional. Nah, contohnya ini adalah ningyo-yaki. Ningyo-yaki ini adalah semacam bolu yang isinya kacang merah. Kacang merah ini khas banget kedengeran? ya di Jepang. Oh ya, kedengar. Iya, benar. Nah, jadi kita bisa lihat ini fresh ya, mereka bikin fresh dari tempatnya satu persatu ya, cairannya keluar. Ya lapar ya, apalagi sekarang. Sambil Iya. sambil nonton ini. Jadi, iya, sambil bisa lihat-lihat cemilan, dan juga banyak sekali menjual ya perlengkapan tradisional ya, seperti ini mereka menjual sendal-sendal yang dipakai dengan kimono ataupun yukata ya. Jadi sendal-sendal Jepang yang tradisional ya, benar. Kalau sekarang baket-baket rata-rata menjual, mereka maunya sempurna ya, tidak menjual terlalu banyak jenis, tapi mereka profesional di satu jenis. Jadi kalau misalnya jualnya sendal, semua sendal rata-rata ya. Nah, tadi kalau jual ningyo-yaki, kuenya itu aja, nggak ada kue lain lagi. Ya. Nah, kita juga lihat banyak sekali souvenir kerajinan tangan yang pernak-pernik ya. Nah, ini pernak-pernik yang biasanya souvenir ya untuk kita kasih untuk teman-teman ya, cukup menarik, dan biasanya ya dengan ciri khas Jepang ya, Hello Kitty, kemudian ya kalau Asakusa kebetulan lentera merah ya, jadi lambangnya itu ya lentera-lentera seperti ginian ya. Jadi ini adalah ikon dari Asakusa. Nah, jadi banyak dijual makanan-makanan ya. Dan karena musim panas, mereka tambahkan juga jual green tea dingin ya, green tea dingin dan makanan-makanan dingin. Nah, di Jepang Bapak Ibu ya, kalau Asakusa perhatikan, mereka jajan di sini, mereka makan di sini, mereka enggak mondar-mandir. Jadi kita bisa lihat orang-orang yang sambil makan, dia beli di kedai ini, dia makan di sini. Karena di Jepang ini mereka terutama penjual ya, dia menyediakan tempat sisi kecil untuk mereka buang sampahnya, karena susah sekali cari tong sampah sepanjang jalan ya. Jadi ya, itu hasil Jepang, betul banget. Iya. Jadi mereka berdiri di sini, mereka makan sampai selesai,
Jadi sampahnya dibuang di toko tersebut punya tong sampah ya. Selesai baru mereka jalan. Jadi tidak dengan sambil jalan sambil makan ya. Jadi kalau sambil jalan sambil makan itu biasanya pihak toko akan menegur. Jadi biasanya pihak toko akan bilang tolong habiskan makanan di sini ya, jangan masuk ke toko lain. Terutama kalau kita makan es krim ya atau soft cream yang cukup banyak di sepanjang jalan ini. Jadi kalau mau makan harus sediakan waktu untuk habiskan makanan di toko tersebut ya. Ya, karena susah cari tong sampahnya ya, Liana. Benar. Jadi biasanya kalau kita sambil pegang makanan, kita mampir ke toko souvenir. Wah, yang punya toko bisa agak cembetut. Ya, karena mereka takut sekali kita menjatuhkan makanan, apalagi kalau itu es krim ya. Mereka sangat khawatir sekali kalau itu kena ke dagangan mereka. Bersih sekali ya, Liana Sang. Iya, jadi kita bisa lihat ini ya sepanjang jalan yang cukup bersih ya. Nah, toko-toko ini Bapak Ibu ya, Minasang ini rata-rata toko yang sudah beroperasi cukup lama ya. Rata-rata udah keturunan ke-4 ke-5 ya, rata-rata udah 100 tahun lebih. Nah, jadi pada dasarnya mereka dulu dikasih kesempatan untuk dagang di depan kuil ya, karena waktu itu kuil ini banyak sekali orang yang datang sembahyang ya. Jadi mereka dikasih kesempatan, penduduk daerah sini ya, dikasih kesempatan untuk berdagang. Nah, kemudian ini berubah secara perlahan-lahan ya, sampai akhirnya mereka bisa berdagang dengan rapi seperti ini. Nah, ini salah satu yang terkenal juga ya, toko ini Yokang. Yokang itu apa, Liana Sang? Yokang. Nah, ini kita lihat dulu ya. Yokang itu penganan yang terbuat dari ubi. Jadi kalau di kita mungkin semacam dodol, tapi kalau dodol kan kenyal. Ini tidak kenyal, tapi toko ini sudah ada sejak tahun 1902. Jadi sudah 120 tahun kurang lebih ya toko Yokang ini. Bentuknya seperti mochi ya. Iya, benar. Dasarnya adalah ubi. Ubi, ya, sweet potato. Jadi dibikin warna-warni bervariasi. Iya, ubi. Namanya Yokang. Nah, orang Jepang sih suka sekali ya, tapi kalau kita di Indonesia mungkin ubi banyak ya, jadi kita cari sesuatu yang berbeda dari ubi. Tapi ini menarik sekali. Karena warna-warninya itu ya, Liana. Iya, warna-warni, benar. Nah, ini adalah kondisi ya, atau kuil Asakusa. Jadi ini adalah Kanondo atau main hall ya. Ini adalah kuil utama dari Sensoji Temple atau Asakusa Kanon Temple ini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat orang-orang bersembahyang ya, di depan altar. Tapi Buddha yang mereka temukan, Kanon Bodhisattva itu ada di dalam, ya, yang ditemukan di Sungai Sumida di tahun 628. Mereka taruh di dalam, ya. Jadi memang ada hari-hari tertentu saja orang bisa masuk ke dalam untuk bersembahyang, tapi umumnya tidak bisa. Jadi umumnya hanya sampai di sini mereka bisa bersembahyang. Nah, jadi kita lihat orang-orang Jepang, mereka umumnya doa dan kemudian lempar koin ya, lempar koin ke depan altar itu. Dan di dalam, lempar koin. Jadi kebiasaan ini sebenarnya lempar koin ini juga salah satu kebiasaan dari cara sembahyang Shinto ya, tapi mereka adopsi juga di kuil Buddha. Nah, jadi di dalam pun masih ada omikuji dan juga mereka masih bisa beli namanya ini ya, omamori. Jadi dijual juga jimat dan juga ada permintaan-permintaan khusus yang mereka bisa tulis dan minta jimatnya yang khusus juga ada di sebelah dalam itu. Jadi ada orang yang melayani untuk menulis dan lain-lain. Nah, jadi kita masih percaya ya, Liana Sang. Iya. Oke.
Jadi demikian penjelasan mengenai kuil Asakusa. Karena kita dilarang untuk masuk ke dalamnya, udah tertulis di dalam tidak boleh ada kamera, tidak boleh kita syuting di dalamnya. Jadi kita sampai pintu ini kita jelasin. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada Rifa Sang dan Hamad Sang ya untuk question and answer ya. Dan mudah-mudahan ya ada yang dapat lucky draw. Ya, jadi mudah-mudahan ya semuanya minasang ada kesempatan, kita berharap bisa datang ke Jepang secara nyata ya. Jadi tidak ini Arigatou gozaimasu, Liana-san. Terima kasih Liana-san ya. Arigatou gozaimasu, Pak. Iya, sama-sama. Jane. Ya. Bye-bye. Bye-bye. Gimana minasang? Seru banget ya, Pastinya seru banget ya 1 jam ini. Benar-benar lihat keadaannya seperti apa, kemudian sepinya sepi banget, sedih ya. Beda banget ya Cukup dengan sedih keadaan yang biasa ya, yang normal. Karena biasanya benar-benar ramai sesuai dengan gambar yang minasang bisa lihat. Ini tuh benar-benar apa ya, sedih banget karena udah sepi. Biasa kan hiruk pikuknya foto-foto rame betul. gitu, berebutan foto. Tapi ini udah nggak lagi, dan makanya semoga pandemi bisa cepat Ya, mereda. segera beres ya, betul. berakhir. Jadi ada solusinya, jadi kita tetap bisa jalan-jalan lagi, terutama ke Jepang, karena Jepang itu nggak cuma cukup sekali berangkat ya. Betul sekali, berkali-kali. Betul. Nah, buat minasang-minasang yang penasaran, kita punya nggak sih grup turnya, punya nggak sih produknya apa? Jawabannya adalah Tentunya iya. tentunya ada. Ini dia produknya. Namanya 7 hari 5 malam Let's Explore and Shopping in Japan.